Gimana kalau kamu jadi seorang stand up comedian yang dulunya lucu, terus jadi nggak lucu dan harus merantau ke daerah lain atau ke kota lain, di mana lu akan memulai karir lu lagi dari nol gitu. Ini akan diceritakan di buku ini. Simak sampai habis. Halo, selamat datang di channel Perangkai Abjad. Hari ini kita akan mereview buku kembali seperti biasa ya. Ini janji saya yang sudah tertunda di tahun lalu. Sebenarnya ini buku yang akan direview adalah tahun yang kemarin, teman-teman. Jadi ketinggalan nih, masih banyak yang tinggal yang belum di-review. Nah, ini adalah buku yang pertama akan saya review yang berjudul You Are Not Funny Enough dari Jacob Julian. Nah, ini mungkin covernya udah kelihatan sendiri ya bahwa ini adalah sebuah cerita tentang seorang stand up comedian gitu ya yang mengadu nasib di kota lain. Padahal sebelumnya di kota sebelumnya dia tuh punya karir yang cukup cemerlang gitu. Tapi entah kenapa ketika dia melakukan special show berikutnya dia justru nggak laku gitu, nggak ada orang yang nonton. Dia lalu berspekulasi gitu banyak banget. Apa mungkin bisa jadi karena stand up comedy di kotanya dia ini sudah mati gitu ya, mungkin orang nggak terlalu berminat lagi, atau mungkin dianya yang kurang lucu gitu dan orang lain justru kehilangan minat untuk menonton dia. Buku ini menceritakan tentang perjalanan dia, bagaimana menemukan lagi jadi diri dia sebagai seorang komedian yang baru gitu, sebagai seorang komedian yang lucu. Buku You Are Not Funny Enough ini menceritakan seorang karakter yang namanya Jamie Dupont atau bisa dipanggil Jamie. Jadi dia ini seorang stand up komedi lah gitu ya, komika lah bisa dibilang begitu. Dia cukup terkenal awalnya karena dia sempat punya special show yang bareng teman-teman komika yang lain gitu ya. Nah, entah kenapa gitu ya. Penyebabnya sih di sini dikasih tahu bahwa ternyata si Jamie ini lucu karena dia dulunya punya pacar gitu. Jadi pacarnya adalah inspirasi komedi dia gitu. Nah, tapi ketika pacarnya udah putus sama dia pacarnya ninggalin dia karena menganggap pekerjaan seorang komika itu tidak punya masa depan. Dia jadi frustasi dan putus asa gitu. Materinya jadi nggak lucu, hidupnya jadi berantakan. Terus akhirnya dia bikin special show juga nggak laku gitu ya. Banyak hal lah yang terjadi gitu setelah dia putus. Seorang sahabatnya, satu-satunya mungkin sahabatnya, pemilik kafe tempat dia sering open mic di sana, selalu nyupport dia apapun keadaan dia gitu. Mau dia sukses, mau dia enggak, dia selalu support gitu. Dia tuh si sahabat Jimmy ini tuh kayak semacam apa ya, bisa dibilang sidekick juga iya, tapi bisa dibilang juga kayak supporter nomor satunya juga iya gitu ya. Jadi dia itu selalu mensupport Jamie, mau dia itu lagi down, mau dia itu lagi sukses, mau dia itu lagi ngebom gitu. Ngebom itu kan bahasa istilah dari stand up comedy. Seorang ngebom itu nggak lucu, mau dia ngebom gitu ya saat di open mic ataupun lagi special show, si sahabatnya Jamie ini selalu mensupport dia gitu, termasuk istrinya sahabatnya gitu, selalu support dia. Jamie pada akhirnya frustasi gitu, dia memutuskan untuk kayaknya gue udah nggak lagi deh jadi komika gitu, gue akan cari pekerjaan lain aja. Tapi nggak mungkin gue kerja yang lain di sini di kota dia tinggal gitu. Dia memutuskan untuk merantau. Nah, ketika dia merantau, dia kerja sebagai seorang cleaning service waktu itu. Dia punya atasan yang galak banget dan juga sering apa ya istilahnya, ngejatuhin mental dia lah intinya. Dan ternyata si atasannya dia itu sebelum jadi cleaning service atau atasan cleaning service, kepala cleaning service, dia itu adalah seorang pemilik sirkus gitu. Si atasannya Jimmy ini ternyata karir sirkusnya itu berhenti ketika sirkus sudah tidak lagi rame gitu. Sirkus tidak lagi diminati sama orang gitu. Persis banget seperti Jamie gitu. Seperti keadaan Jamie sekarang. Tapi orang ini, si atasan ini, Pak Tua ini, udah lama banget ninggalin karir persirkusannya itu gitu ya. Jamie lah orang yang istilahnya apa ya, membangkitkan lagi semangat si Pak Tua ini untuk bisa menjalankan sirkus kembali gitu. Dan ternyata memang ada juga orang, si sahabat Pak Tua ini yang juga nge-support si Pak Tua ini gitu. Jadi ibaratnya Jimmy ini ketemu versi tuanya dia lah. Jimmy tuh nggak mau orang lain itu mengubur mimpinya gitu. Seperti kayak Jimmy tuh sebenarnya pengen juga masih tetap stand up comedy gitu, jadi komika. Cuman dia berharap di kota yang baru ini dia ngumpulin modal dulu untuk bisa ya istilahnya punya penghidupan dulu lah gitu. Karena nggak mungkin dia menjalankan langsung jadi karir seorang komika gitu di kota yang baru dia kenal gitu.
karena dia juga ngebaca gitu, ternyata di kota ini tuh masih jarang ada orang yang berprofesi sebagai komika. Makanya dia cari penghasilan dulu, gaji lah istilahnya, nyari gaji dulu untuk bertahan hidup di kota ini. Jamie itu nggak pengen orang lain itu mengubur mimpinya gitu. Nah makanya si Jamie itu berusaha biar si Pak Tua ini nggak cuma jadi cleaning service aja, tapi juga bisa setidaknya menjalankan satu kali lagi karir persirkusannya dia itu. Nah itu diceritain di buku ini gitu. Gimana akhirnya si Pak Tua dan Jamie sama-sama menjalankan karirnya itu bareng-bareng gitu. Karena si Pak Tua ini kayak semacam kolaps istilahnya dalam tanda kutip sama Jamie. Jadi di sela-sela pertunjukan sirkus ada Jamie di sana manasin penonton. Memang ini konsep baru ya. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri kalau misalnya jadi komik itu nggak ada yang seperti itu. Biasanya ya udah kalau misalnya ada acara jadi ya special show aja, atau mungkin selingan di acara-acara penting, acara-acara formal, informal kayak gitu. Belum pernah setahu saya ada komika yang tampil di acara sirkus. Belum ada, karena sirkus sendiri di Indonesia juga udah jarang gitu ya. Ini latar belakang ceritanya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti akan melihat bagaimana perjalanan seorang Jimmy membangun kembali karir komikanya di kota yang baru dan juga menemukan cinta yang baru. Siapa kira-kira cinta yang baru? Baca aja sampai habis nanti ya. Yang saya suka dari buku You Are Not Funny Enough ini adalah salah satunya karena ngomongin tentang komika. Saya juga kenal komika, saya juga pernah mencoba gitu ya jadi komika, tapi ternyata tidak bisa, bukan jalannya. Saya pertama suka itu, terus juga yang kedua adalah saya cukup surprise ketika melihat isi dari buku ini ternyata latarnya adalah di Indonesia. Judulnya bahasa Inggris, mungkin ini diserap kali ya, saya kurang paham nih, apakah ini memang awalnya dikhususkan untuk di Indonesia atau mungkin sebelumnya ini adalah novel dari barat gitu, dari Amerika atau Eropa, di Indonesia kan, dan di budayanya disesuaikan dengan Indonesia gitu. Setidaknya kotanya ada di Indonesia gitu. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua yang bikin saya suka. Yang ketiga adalah ternyata kotanya itu ketika si Jamie ini mulai karir baru jadi seorang komika gitu ya. Awalnya kotanya di Semarang dia bilang gitu. Di Semarang atau di Jakarta saya lupa. Pokoknya di Pulau Jawa. Tapi ketika dia merantau, dia perginya spesifik banget Banjarmasin. Nah ini yang bikin saya suka gitu, karena relate banget sama saya yang tinggal di sini gitu. Meskipun ya mungkin buku ini tidak bisa menggambarkan Banjarmasin secara detail gitu ya, tapi ketika si penulis ini memberitahu bahwa lokasinya ada di Banjarmasin tuh, saya bisa ngebayangin gitu. Oh, si Jamie itu lagi kerja di sini. Oh, Jamie itu pertunjukannya di sini. Saya bisa ngebayangin gitu. Ini relate banget gitu. Yang saya kurang suka dari buku ini adalah dia tidak membahas secara detail tentang stand up komedinya gitu. Karena yang kita tahu kan teknik-teknik di stand up komedi itu banyak gitu ya. Nah, si penulis ini nggak membahas secara detail tentang itu. Setup yang untuk si komika si Jamie ini itu tuh kayak semacam, nggak tahu ya apakah mungkin si penulisnya juga libatin komika untuk bisa bikin materi stand upnya si Jamie ini, saya kurang tahu. Di sini nggak terlalu dijelasin secara detail gitu gimana cara Jamie bikin materi stand up, terus juga teknik-teknik apa aja yang digunakan si Jamie ketika menyampaikan materi stand up-nya, itu nggak ada di sini gitu. Sayang banget, padahal kalau misalnya bisa dimasukin ke dalam sini, ini akan jadi buku yang sangat menarik gitu. Selain orang bisa tahu gimana gambaran membangun karir seorang komika di Indonesia, orang juga tahu teknik-teknik stand up itu apa aja gitu. Dan mungkin bisa jadi orang lain juga tertarik ke dunia stand up, bisa mempelajari teknik-teknik itu dari sini gitu. Nah itu yang mungkin agak kurangnya ya di buku ini. Saya beli buku ini tuh udah lama banget ya, di zaman saya kuliah dulu. Dan ini tuh bilangnya cetakan pertama Juni 2014. Penerbitnya Pink ya. Pink. Bukan Gramedia, jadi saya kurang tahu apakah di Gramedia ini ada juga. Saya belinya di Bazar Buku waktu itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa cari di distributor tunggalnya Buku Kita di distributor bukukita.com. Semoga website masih aktif ya. Kalau misalnya masih aktif, teman-teman cari aja judulnya You Are Not Funny Enough. Saya kurang tahu harganya sekarang berapa, saya juga lupa belinya berapa waktu itu karena udah lama banget ya. Yang saya baca sekarang ini adalah stok-stok buku lama saya yang masih ngantri panjang banget. Sekarang masih numpuk tuh antriannya. Jadi ya semoga tahun ini bisa lebih banyak lagi baca bukunya ya. Teman-teman juga bisa nonton video recap saya di tahun yang lalu. Sudah berapa buku yang saya tamatkan, salah satunya yang ini, You're Not Funny Enough, sudah saya review di video kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Salah hilapnya mohon maaf jika ada kekurangan.
Silakan berikan kritik saran teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.